Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar PT KAI di masa dulu dan masa sekarang? Jauh berubah? Ada banyak perbaikan yang dirasakan? Atau merupakan potret proses transformasi yang sukses dijalankan di Indonesia? Kalau membahas kata transformasi, kita harus memahami bahwa kepemimpinan menjadi salah satu kunci. Untuk itu, di video ini, yuk kita belajar dari salah satu sosok pemimpin di balik transformasi BUMN di Indonesia, yaitu Pak Wimbo Harjito. Pembelajaran kita kali ini akan dipandu oleh Coach Anas Ahmad. Sebelum itu, yuk kita simak profil Pak Wimbo Harjito terlebih dahulu. Sulistyo Wimbo Harjito adalah lulusan dari Institut Teknologi Bandung jurusan Teknik Elektro. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2 pada program Master of Business Administration di Telkom Bandung pada tahun 1991. Wimbo, begitu ia akrab disapa, mengawali karirnya di perusahaan telekomunikasi PT Indosat pada tahun 1982 dan ditempatkan di Jatiluhur. Saat itu, ia bersedia ditempatkan ke Jatiluhur karena dijanjikan akan dikirim sekolah ke luar negeri. Cita-citanya terkabul walaupun harus protes dan mengirim surat ke kantor pusat. Pada tahun 1983, ia berdinas di Jerman selama 1,5 tahun. Setelah hampir 23 tahun berkarir di Indosat dengan posisi terakhir menjabat sebagai Direktur Corporate Service dan sempat menjadi Komisaris Utama PT Star One Mitra Telekomunikasi, akhirnya ia bergabung dengan PT KAI. Menjabat sebagai Direktur Komersil bersama dengan Direktur Utama Ignatius Jonan, ia dianggap berhasil membuat perubahan terutama di bidang ketertiban, keamanan, dan pelayanan. Wimbo berhasil mengubah sejumlah kendala dan produk tak bernilai menjadi pendapatan sehingga meningkatkan pelayanan PT KAI. Pada Mei 2014, Wimbo ditunjuk oleh Menteri BUMN untuk menggantikan posisi Syahril Japarin menjadi Direktur Utama PT Pelni. Sementara itu, Syahril diberhentikan sebagai Dirut Pelni karena kondisi keuangan Pelni yang tak kunjung membaik. Menurut Wimbo, tantangan terbesar bagi Pelni adalah bagaimana meningkatkan kualitas pelabuhan untuk melayani penumpang. Targetnya pada tahun 2015, Pelni telah mencapai standar pelayanan minimum. Pada Juni 2015, Menteri BUMN Rini Sumarno mengangkat Wimbo menjadi Direktur Utama Angkasa Pura I hingga tahun 2016 sebelum menjalani peran sebagai seorang eksekutif coach hingga saat ini. Yuk kita simak perbincangan Coach Anas Ahmad bersama dengan Pak Wimbo Harjito. Oke, terima kasih teman-teman udah ikut bergabung di acara kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Anas Ahmad. Saya saat ini bersama Kak Wimbo. Selamat siang. Selamat siang Kak Wimbo. Masya Allah, Kak Wimbo ini salah satu guru saya, sahabat saya, panutan, dan saya banyak sekali belajar dari Kak Wimbo. Jadi izin hari ini kita ngobrol-ngobrol nih Kak Wimbo. Terima kasih. Kak Wimbo mungkin bisa cerita sedikit nih tentang pengalaman masa kecilnya sampai di karir yang pertama nih. Jadi saya tinggalnya di Blitar. S3 saya, S1, S2, S2, S3, SD, SMP, SMA di Blitar ya, kelahiran kemudian Blitar ya. Di ITB, kemudian masuk ke Indosat. Jadi itu perjalanan singkat saya. Di Indosat saya bertugas di beberapa tempat, dari operasional sampai ke pemasaran. Oke, kalau bisa kita kilas balik dulu perjalanan Kak Wimbo waktu di SD, SMP, SMA, sampai kemudian kok bisa nyampe ke ITB ya? Waktu itu masuk ITB tahun berapa? Tahun 75. Terinspirasi oleh om saya, dia bilang coba aja sekolah tempatnya Bung Karno. Nah, sekolah tempatnya Bung Karno. Bung Karno sekali ya. Jadi kelas 6 SD itu saya udah punya setting target masuk ITB. Nggak tahu bentuknya kayak apa, pokoknya masuk ITB gitu. Jadi itu cita-cita kelas 6 SD saya. Jadi kelas 6 itu sudah mikirin saya mau kuliah di mana waktu itu ya? Kelas 6. Jadi sebelum lulus SMA, sudah ujian, belum lulus SMA, saya sudah berangkat ke Bandung. Karena saya nggak punya saudara, nggak punya siapa-siapa, saya bermodalkan surat baik aja. Surat kelakuan baik.
tetangga saya tuh punya anak di Bandung. Oh. Jadi saya pakai surat itu bahwa saya tuh anak tetangganya. Nah, kira-kira gitu. Anak tetangganya, menarik sekali. Di-endorse. Jadi waktu itu ketika di Badung memilih jurusan Elektro. Teknik Karena elektro. memang di SMA saya senang elektro. Jadi di SMA tuh otodidak lah bahasa sekarang. Otodidak, bikin radio sendiri. ya. Gak ada yang ngajari, jadi senangnya elektro. Makanya saya milih, kalau tes psikologi kan asal semuanya di elektro kan akhirnya kan disarankan elektro. Oke. Jadi waktu SD kelas 6 sudah punya Ya. visi ya, Ya. pengen masuk ke ITB Ya. karena Bung Karno Ya. kuliah di ITB. Ya. Kemudian waktu kelas SMA ya, Ya, waktu itu ya. SMA memutuskan untuk mengambil elektro karena ada passion, Ya, ada passion, ya. punya apa itu skill juga ya berarti ya, Ya, kalau ada tidak hanya skill, ada passion, passion, ya. Skill gitu. dan passion akhirnya mengambil jurusan elektro. Kemudian gimana itu selama kuliah di Selama ITB? kuliah Kak? saya kebanyakan turun di jalan. Aktivis termasuk kalau sekarang ya Rizal Ramli segala macam. Saya menjadi ketua komite pemilihan mahasiswa karena mereka ditangkapi. Ada Rizal Ramli dan CS itu saya dari situ. Iya. Sampai saya kuliah 5 tahun, bapak saya meninggal. Waduh, ini kalau nggak lulus ITB jadi kere nih. Makanya saya langsung kuliah 24 kredit. Oh, 32, 12 SKS, ya. 32, 33, 34, 35. Sambil jadi asisten juga. Sambil jadi asisten. Ya, karena kalau nggak lulus saya jadi kere nih. Bapak saya udah meninggal nih. Oh, udah meninggal. Oke. Kemudian akhirnya berkarir Di setelah Langsung kuliah berapa Indosat. lama itu? Langsung Kuliahnya saya lama 7 tahun. 7 tahun. Kemudian masuk Indosat, Langsung saya masuk ditugaskan Indosat. di Jatiluhur. Saya orang pertama yang dikirim ke Jerman belajar teknologi digital. Kalau dulu masih teleponnya lewat kantor telepon. Ya, masih di kantor Telkom itu ya dulu ya. Telkom. Kalau sekarang kan nggak tahu telepon itu lewatnya mana. Mungkin Iya. lewatnya New York dan sebagainya. Sehingga belajar digital di Jerman. Nah, berarti kan waktu itu kalau kita ngomong Indosat itu berarti ngomongnya SLJJ, SLI. SLI saja ya? SLJJ aja. tidak ya? Enggak. Jadi- SLJJ dan lokal Telkom, internasionalnya Indosat. Jadi kalau mungkin teman-teman yang generasi gen milenial, gen Z Nggak mungkin tahu, nggak nggak tahu tahu ya, ya. ada SLI, ada Ya. SLJJ, nggak tahu ya. Nggak Dipikir tahu. semua telepon sama ya. Oke. Tidak jadi- tahu ngerasain 25 3 menit 50 6 menit. Nah, 325 650 kan dulu istilahnya tuh. Oh. Tuh, telepon lokal kan itu. Telepon lokalnya ya, menarik sekali. Dan kemudian berkesempatan berkarir sampai Sampai direktur SDM saya. jadi ini benar-benar merintis karir dari bawah ya, Ya, dari staff ya. ya. Di level staff, awal lulus, fresh graduate Ya. ke Indosat sampai level Direktur komersial. Direktur Sebelumnya saya bertugas komersial. di Telkom Jawa Tengah sebagai dirut. Nah, itu juga membentuk saya karena di Jawa Tengah itu saya punya advisor atau orang asingnya banyak. Kalau orang-orang itu kan punya advisor 1-2. Anak buah saya orang asing 75 orang. 45 orang Australia, 30 orang Jepang. jadi staffnya Staff Pak saya, Wimbo. yang bawa Waduh. tas saya. Masya Yang bawa tas saya itu. Allah. Orang beli-beli semua. Jadi kita outbound itu di Darwin. Tidak. Oh, ya, karena kita multicultural ya, itu yang buat juga cukup shock bagi saya karena ini multicultural organization. Ngomong Jawa, ngomong Indonesia, ngomong Inggris, ngomong ya. Itu waktu di Indosat juga Waktu penugasan di Jawa Tengah. ketika penugasan di Jawa Nah, Tengah. iya. Oke. Jadi ketika perjalanan di Indosat itu Kak Wimbo, apalagi ini adalah perusahaan yang tadi cerita adalah bagian yang baru dan yang pertama dikirim ke Ya, Jerman. ya. Dan waktu itu sebenarnya bagaimana situasi Indonesia saat itu? Situasinya ya seperti lain-lain biasanya berubah di Indosat karena tidak mengenal senioritas. Nah, seperti apa itu? Jadi merit system. Ya kan saya waktu berangkat ke Jerman, pulang-pulang tuh saya dibawa di atasan saya tuh yang barusan masuk. Oh, Nah. udah jadi atasan kita Udah jadi gitu. atasan. Oh. Padahal saya lebih senior, lebih pengalaman. Dari situ saya belajar menerima sesuatu. Bagaimana orang yang kalah dengan kita lebih muda, kalah pengalaman tapi di atasan kita. Saya selalu bilang, saya pengen jadi staff yang baik. Oke. 2 tahun kemudian baru atasan saya berangkat ke Jerman.
Oh, bisa menggantikan akhirnya ya. Gantikan ke situ. Di Jerman berapa lama waktu Tahun itu? setengah. 1,5 tahun untuk lebih ke Telekomunikasi sekolah digital. atau Telekomunikasi digital dari mulai sekolahnya, prakteknya, sampai pabriknya. Jadi kalau ada modul itu, modul HP, cara mendesain modul HP, mengoperasikan modul HP, dan memperbaiki kalau HP rusak. jadi ini lebih ke perlengkapan untuk mobile device, untuk Waktu wireless itu atau- telekomunikasi digital, Telkom, PT Telkom. Oh, oke. Ya, oke. microwave, sentral, dan segala macam. Tapi tentu dengan perkembangan yang sekarang sudah sangat berbeda sekali atau 10 gimana? tahun hilang. 10 tahun saja ya Jadi waktu waktu itu ya? tahun 85 saya pulang di Jerman tuh, saya menguasai lebih dari 6 sentral. Buatan Ericsson, buatan US, saya menguasai sekali. 10 tahun hilang ilmu itu. Diganti internet namanya. Itu tahun berapa itu berarti? Tahun Internet masuk 95. 95 itu benar-benar merubah telekomunikasi akhirnya sudah Nah, tidak lagi relevan lah ya. Karena udah nggak tahu lagi, kalau dulu telepon tuh ya kantor telepon. Kalau sekarang telepon tuh nggak tahu lewat Hong Kong apa lewat London, lewat kan nggak tahu. Kita telepon ini kan nggak tahu lewatnya mana. Iya, servernya ini dilempar kemana, dia nggak jalur-jalurnya udah nggak tahu ya. Jadi itu dulunya tahun 85 tuh saya ada 10 lebih dari kurang dari 10 orang yang menguasai telkom digital. 10 tahun kemudian hilang, nol. Masya Allah. Riset tuh nol. Luar biasa sekali ya, perubahan sangat cepat Nah ya. kebetulan ketika saat itu saya udah bergeser ke manajemen, Oh. ke marketing, jadi teknologinya udahlah lupakan. Jadi saya udah bergeser ke manajemen, saya lebih kepada marketing. Oke. Tapi itu artinya berarti teknologi sudah bergeser, tetapi tetap bahwa layanan komunikasi ini kan pasti diperlukan oleh masyarakat. Sehingga pasti secara as a business pasti dibeli lah ya. dibeli. Pasti customer tetap Ya. memerlukan, masyarakat memerlukan Jadi sehingga itu yang dalam sebuah industri suatu perubahan dari telekomunikasi analog jadi telekomunikasi digital. Kemudian saya jadi direktur komersial atau direktur marketing di Satelindo. Indosat bergeser dari telekomunikasi digital jadi telekomunikasi seluler. telekomunikasi seluler namanya jadi Indosat. Ya, tetap Gitu. Indosat, Tetap tapi Indosat namanya, bergeser ke seluler. Bergeser ke pelayanan seluler yang Ya, sebelumnya Dulunya SLI itu ya. SLI itu seluler. Oh, oke. Kemudian setelah dari Indosat gimana nih perjalanan Setelah Indosat, saya kira-kira 2 jam sebelum RUPS itu saya diberitahu Anda diberhentikan. Oh. Oke. Terima kasih. Saya ambil wudhu, saya sholat syukur.